Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sobat saya sekalian. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Andrew Taufik. Hari ini tanggal 26 Juni 2023. Hari ini hari yang spesial untuk saya dan anak saya yang paling akhir, yang paling bontot. Ya, untuk melengkapi kebahagiaan ini, saya akan membagikan sepenggalan cerita kehidupan yang saya alami. Jadi, saya mempunyai 4 anak, yang setiap anak mempunyai makna yang berbeda. Yang anak pertama adalah anak dokter umum. Anak kedua, anak residen. Jadi anak residen itu pada saat itu saya sedang sekolah spesialis, jadi panggilannya itu adalah residen. Kemudian anak ketiga adalah anak spesialis yang baru lulus. Nah, yang terakhir ini adalah anak SPUG, spesialis kandungan. Ya, singkat cerita ya, jadi di tahun 2015 pada saat saya sedang sekolah spesialis, ibu saya divonis terkena kanker paru-paru stadium 4. Saat itu perasaan sangat sedih, gelisah, di mana harus masih sekolah. Di satu sisi kepingin supaya ibu ini atau mama ini bisa melihat saya sampai selesai sekolah. Ya, kita tahu sendiri bahwa kalau sudah kena kanker, apalagi stadium 4, itu mempunyai angka untuk hidupnya rendah, antara 3-6 bulan. Kemudian mama menjalani pengobatan waktu itu di Singapura, mendapatkan kemo yang pertama, dan selang 1 hari mengalami koma, tidak sadar, dipasang selang bantuan napas saat itu. Kemudian saya datang ke sana masih dalam keadaan koma. Saya cuma bisa bilang sama mama saat itu, kalau mama masih kuat, ayo berjuang. Lihat anakmu untuk jadi spesialis untuk wisuda. Setelah itu saya mencium kaki ibu saya, karena pepatah pernah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Kalau di sana dibanding di sini itu bedanya 180 derajat. Jadi kalau di luar negeri atau di Singapura, kita tidak boleh jaga di ICU, tidak seperti yang di sini. Jaganya satu kampung. Begitu, sobat. Keesokan harinya, pada saat balik ke rumah sakit, sungguh suatu mukjizat. Mama sadar, bangun, dan tidak lama selang bantuan napasnya dilepas. Bisa bicara normal semuanya, cuma kaki tangannya sudah lemas. Setelah keadaan stabil, akhirnya karena saya sekolah di Solo, saya putuskan untuk merawat mama ini di Solo. Dengan segala cara, dengan bantuan saudara-saudara juga, akhirnya mama bisa diterbangkan ke Surabaya, kemudian pakai perjalanan darat ke Solo. Di sana mama dikasih pengobatan yang awalnya tidak bisa jalan, hanya bisa di tempat tidur. Dan dalam waktu sekitar 2-3 bulan, mama sudah bisa jalan, bisa jalan-jalan ke mall. Dan syukur pada Tuhan, setelah itu saya lulus di tahun 2017 bulan November. Saya masih bisa ditemani
untuk wisuda dan sumpah dokter oleh mama dan papa. Dan suatu kebahagiaan juga, istri juga sama-sama di wisuda. Nah, setelah kembali waktu berjalan, di tahun 2019 Desember awal, mama mulai mengalami penurunan di sana. Sempat dilarikan ke rumah sakit, pernah di Cahaya Medika, terakhir di Rumah Sakit Umum Praia, masuk di ICU sana. Ya, sekitar 3-4 hari keadaan stabil. Tapi itu cuma berlangsung sekitar 2 minggu. Setelah itu kita berangkat ke Solo untuk pengobatan lanjutan. Di sana mama mulai agak drop lagi. Tapi ya untungnya mama mempunyai semangat yang luar biasa. Akhirnya bisa mulai membaik. Nah, di sanalah saya kasih tahu ke mama, ayo yang semangat, karena mama akan punya cucu lagi. Ya, setelah itu saya dan istri mulai mencoba. Mulai bulan Januari 2020 sampai bulan November belum menghasilkan, belum membuahkan hasil. Ini juga saya berpesan pada program Garis 2. Bayangkan, saya aja butuh proses untuk mendapatkan Garis 2. Jadi Anda pejuang Garis 2, jangan patah semangat, karena semua itu butuh proses. Oke? Nah, pada saat bulan November, 1 minggu sebelum mama mengembuskan napas terakhir, mama sempat bilang, sudah, enggak apa-apa. Kalau seandainya belum bisa hamil atau positif, enggak apa-apa. Seperti itu yang mama bilang, yang itu yang selalu melekat di hati saya. Akhirnya di tanggal 13 November 2020 setengah 12 siang, mama mengembuskan napas terakhir. Pada saat mau mengembuskan napas terakhir, saya sempat mengucapkan di sana bahwa ini hamil. Cuma saya tidak terbiasa diajarkan untuk berbohong. Jadi saya tidak berani untuk mengucapkan hal itu. Tapi ternyata sobat, sore harinya istri saya iseng cek kehamilan, ternyata positif. Ya, kelihatannya memang terlambat, tapi saya tahu bahwa mama di atas sana tahu bahwa istri sudah hamil. Setelah itu, waktu berjalan, dan tahu sendiri kan sobat, di tahun 2020 itu masih musimnya COVID. Pada saat istri usia kehamilan 7 bulan, dia terkena COVID dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Asupan makanan ya terus kita kasih, asupan gizi, vitamin, terutama vitamin. Itu aja yang saya kasih di sana sampai akhirnya sudah dibolehkan pulang. Setiap 2 minggu sekali saya cek untuk kehamilannya. Bagus. Ternyata
pas di usia 9 bulan, baru di 36 minggu, saya USG, ternyata air ketubannya habis. Mau tidak mau, saya harus melahirkan. Ya, dengan keputusan itu, akhirnya tepat di tanggal 26 Juni 2020, saya ambil keputusan untuk dioperasi. Mulai dari persiapannya, mulai dari pembiusannya, sampai untuk operasinya, saya kerjakan sendiri dengan bantuan dengan teman-teman dokter bius, dokter Made, dan teman-teman lain di BS, di Rumah Sakit Cahaya Medika. Saya pengen yang terakhir ini saya lakukan semua. Jadi mulai dari masukkan obat biusnya, jarumnya, operasinya sampai selesai, semua saya kerjakan. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Ya, sobat, ini adalah sebuah sepenggal kisah hidup yang saya alami, yang benar terjadi, yang selalu saya kenang, dan semoga video ini bisa juga untuk sebagai kenangan untuk anak-anak saya dan cucu-cucu saya nanti, dan juga bisa untuk menginspirasi atau membuat semangat sobat sehat sekalian semuanya. Oke sobat, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan tentang sepenggalan cerita hidup ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat sekalian, dan pejuang garis 2 tetap saya ingatkan, perjuangan itu kadang ada yang sebentar, ada yang sedang, ada yang lama. Semua tergantung dari apa? Ketekunan, disiplin, percaya diri. Semboyan kita ora et labora, bekerja sambil berusaha. Salah, bekerja sambil berdoa. Jadi kalau kita cuma berdoa aja, ya Allah saya minta anak, ya Tuhan saya minta anak, tapi tidak ada usaha yang sobat sehat lakukan, ya hasilnya ya tidak akan maksimal. Oke sobat, sekian dulu untuk kali ini. Tetap semangat dan salam sehat.